إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, perkara salat adalah perkara yang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah salat 5 waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji dan perintah-perintah lainnya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, maka melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di muka bumi. Akan tetapi ketika berkaitan dengan salat, maka Allah Subhanahu wa taala mengisra'kan, memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah, dan kemudian menjadi kewajiban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya supaya senantiasa menjaga salat 5 waktu. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, salat 5 waktu yang dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, maka bukanlah seseorang ketika melaksanakannya ketika dia sempat saja, atau ketika senggang, atau ketika dia pengen, tidak. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat tersebut dan menjaga salat tersebut dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sakit, lebih-lebih dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, ataupun dalam keadaan perang, dalam keadaan liburan di rumah, ataupun di tempat rekreasi, ataupun ketika dalam bekerja, di kantor, ataupun dimanapun, salat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Senantiasalah kalian menjaga salat 5 waktu. Hafidhu, senantiasa menjaga, tidak boleh ditinggal dalam keadaan apapun.
harus kita korbankan supaya kita melaksanakan salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu. Tidak boleh seseorang meninggalkannya, akan tapi terus menerus dia jaga. Hafizu ala salawat, kata Allah, jagalah salat 5 waktu. Wassalatil wusta, dan Allah tegaskan, dan di antara yang 5 ini maka kalian perhatikanlah as-salatul wusta, salat yang paling baik, salat yang ada di pertengahan. Jadi Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu dan tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Dan kemudian Allah tegaskan, dan salat yang al-wusta, yang paling baik, maka harus lebih diperhatikan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa salat wusta yang Allah Subhanahu wa taala katakan adalah salat asar. Salat yang bisa jadi ketika sebagian manusia sibuk dengan pekerjaannya, ketika dalam keadaan lelah dan dalam keadaan capek, dikumandangkan azan al-hayya 'alas shalah hayal falah untuk kita menunaikan salat asar. Terkadang sebagian orang mengatakan sebentar lagi. Terkadang sebagian orang mengatakan nanti menyelesaikan ini dan itu dulu. Dan ini salat asar yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan secara khusus supaya kita tidak meninggalkan dan menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka man fatahu salatul asri," siapa yang meninggalkan salat asar, faka'annama wudira maluhu wa ahluhu, seakan-akan keluarganya sudah hilang, harta yang ia miliki pun telah hilang. Itu menunjukkan apa? Satu salat itu lebih baik daripada semua yang apa kita miliki. Satu salat apabila dilalaikan dan seorang meninggalkannya secara sengaja, dan Allah katakan setiap salat ada waktu-waktunya, kemudian ia tinggalkan secara sengaja, maka salat yang dia laksanakan tidak bisa dia bayar dengan apapun. Dengan 1000 salat yang dia lakukan, maka tidak bisa dia membayar untuk melakukan hal tersebut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, meninggalkan salat 5 waktu atau salah satu dari salat 5 waktu adalah perkara yang besar. Karena meninggalkan salat 5 waktu ini ataupun salah satu di antaranya bukan hanya sifatnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian ulama mengategorikan bahwasanya ketika seorang meninggalkan salat 5 waktu, maka ia telah melakukan perbuatan kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apa yang menjadikan kalian itu wahai penghuni api neraka saqar berada di dalam api neraka saqar? Maka yang pertama kali mereka sebutkan, qalu lam naku minal musallin, kami tidak pernah melakukan salat 5 waktu. Kami adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan salat 5 waktu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Apabila mereka meninggalkan salat, tidak menjaga salat, maka dia telah melakukan perbuatan.
Dalam hadis yang serupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah." Perbedaan antara seseorang dikatakan sebagai orang yang beriman, yang berupaya untuk mendapatkan keselamatan dengan keimanan dan keislamannya, dan kesyirikan, kekufuran, bukan dilihat dari KTP-nya, bukan dilihat dari namanya, akan tetapi bagaimana dia dengan salat. Apakah dia menjaga salat 5 waktu ataukah tidak? Dan Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan hal tersebut. Bahkan Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat-sahabatnya satu persatu supaya mereka menjaga salatnya. Karena salat adalah modal seseorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada saya beberapa wasiat. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurrikta. Jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun resikonya engkau dicincang, walaupun resikonya engkau dibakar. Wasiat yang pertama kepada sahabat yang mulia Abu Darda. Yang kedua, wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidatan faqad faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Dan jangan engkau tinggalkan satu salat yang fardu di antara 5 waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada hamba-hambanya. Jangan engkau tinggalkan secara sengaja, karena siapa yang meninggalkan secara sengaja muta'ammidan, maka dia telah terbebas dari jaminan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Kata Rasulullah kepada Abu Darda, jangan engkau minum khamr, karena minum khamr ini adalah kunci untuk segala keburukan. Jangan engkau minum khamr walaupun dalam rangka berbahasa-basi dengan kawanmu, dengan temanmu, dengan orang yang meeting denganmu. Jangan tinggalkan dalam rangka berharap untuk mendapatkan keselamatan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya benar, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk konsekuensi kesaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa yang diucapkan pasti benar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan yang berkaitan dengan hari hisab, ketika setiap dari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya pasti mati dan meninggalkan apa yang kita miliki. Kemudian kita dimasukkan ke dalam liang lahat sebagaimana kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan ini pun pasti akan terjadi kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan setelahnya manusia tidak selesai hidupnya. Setelahnya bukan berarti seseorang masuk ke dalam tanah, dikubur, kemudian tidak ada perhitungan. Ada perhitungan. Rasulullah kabarkan setelahnya kita dibangkitkan oleh Allah. Setiap masing-masing dari kita yang halal akan diperhitungkan oleh Allah, apalagi yang haram tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengabarkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salat. Sesungguhnya ketika manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali dihisab apabila berkaitan dengan amalan-amalan yang
antara seorang hamba langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya ia jaga, tidak pernah ia tinggalkan, kemudian ia berusaha untuk belajar bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal salatnya dikategorikan sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saluha sairul amal, maka amalan-amalan yang lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya diterima, birrul walidainnya dia diterima, ngajinya diterima, membaca Al-Qur'annya diterima, berbuat baiknya dia kepada orang diterima. Sebaliknya, ketika dia datang kepada Allah, wa in fasadat, salatnya itu rusak, tidak ia jaga. Bahkan salatnya terkadang ia lakukan semau sendiri, ia lakukan di akhir waktu, bahkan ia tinggalkan. Maka semua amalan-amalan yang ia lakukan antara dia dengan Allah tidak diterima. Walaupun hajinya kelasnya yang sangat tinggi sekali, tidak akan diterima. Walaupun umrohnya setiap bulan dia pergi umroh, tidak akan diterima. Karena sholat sebagai awal antara seorang hamba dengan Allah, dia tidak menjaga sholatnya dengan benar. Maka saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah, mari kita maksimalkan kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan kita bertemu dengan Allah, kematian menjemput kita, maka kita berupaya untuk senantiasa menjaga salat kita. Jangan sampai karena kepentingan dunia, karena rapat, karena meeting, dan karena keperluan dunia yang akan kita tinggalkan, kita menggadaikan hal tersebut dan tidak mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa surga-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.